progress. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa ini? Masih 16 ya. Gimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak sehat. Alhamdulillah. Kita sambil tunggu yang lain ya. Ini baru 16, kita sambil tunggu yang lain ya. Siapa? Oke, oke.
Baru nambah 2. Baru nambah 2. Oke. Kemarin sudah
selesai semua ya makalah ya, Pak Mus? Yang Belum makalah Pak. kelompok, Hah? yang kelompok ya. Gimana? Kalau makalah kelompok, insya Allah udah selesai semua. Saya udah tanya ke kawan-kawan. Hari ini kelompok 13 yang maju. 13 ya, Pak? 13, 13. 12, 13. Nah, 12, 13. mana 12 13 siapa ini? Siapa? 12 13 siapa? Kami 13, Pak. Ya, 12 kami, Pak. Sama saya, Pak, dengan Ibu Berkah. ayo silakan dimulai aja. Udah apa baru berapa ya? Oh, 25 udah cukup lah. Diawali itu dulu, kultum dulu silakan. Yang baik Bapak, saya awali dengan kultum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala salam alhamdulillahi siratal mustaqim wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah komparasi pembelajaran Bapak Dr. Solehuddin MPD serta Bapak Ibu mahasiswa Magister Pendidikan Dasar kelas Sayang Utara yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan hingga siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruang Zoom ini. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kultum hari ini bertemakan tentang perasaan overthinking atau capeknya overthinking. Materi ini saya ambil referensinya dari Ustadz Nauman Abidhan. Bapak Ibu, satu di antara kita pasti pernah merasakan yang namanya lelah, tapi bukan fisik, yakni lelah hati, lelah perasaan yang membuat kita malas untuk melakukan banyak hal. Kita sering merasa semua harus bisa kita kontrol. Kita ingin mengontrol bagaimana orang menghadapi kita ingin memastikan masa depan kita harus sesuai dengan rencana kita. Juga kadang kita ingin mendikte bagaimana Allah harus membalas orang yang menzalim kita. Dan mencoba untuk mengatur segala itu justru yang membuat kita jadi gampang overthinking atau berpikiran negatif. Nah, dari kajiannya Ustadz Nauman Abidhan ini, beliau mengambil perspektif menarik dari penjelasannya tentang tawakal. Ternyata kata tawakal itu tidak hanya dari satu kata, yaitu pasrah, tapi kata tawakal itu berasal dari 3 huruf, yaitu waw, ha, dan la, yang muncul dalam bentuk wakala yang artinya berserah diri dan mempercayakan urusan kita kepada pihak lain, yang artinya di sini kepada Allah. Kemudian kata tawakal juga ada dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Wakil yang artinya Maha Penjaga. Nah, tawakal ini merupakan high level of stress management atau tingkat tertinggi dari obat kita dalam memanajemen stres. Yang pertama, kita harus memisahkan atau mengetahui area kerja kita yang mana menjadi urusan kita dan yang mana menjadi urusan Allah. Nah, urusan kita sebagai manusia yaitu berusaha, belajar, berbuat baik, dan berdoa. Kemudian urusan Allah yaitu hasil akhir, rezeki, takdir, jodoh, dan cara orang lain memandang kita. Kemudian yang kedua dari tawakal yaitu menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita telah berusaha 20%. Nah, 80%-nya ini, kalau kita tidak tawakal, akan kita habiskan dengan berpikiran yang sia-sia, seperti bagaimana kalau saya gagal, bagaimana kalau saya tidak berhasil. Nah, kalau kita tawakal, jadi 100%. 20%-nya usaha, 80%-nya berpikiran baik, berpikiran bahwa kita akan berhasil. Jadi, tawakal itu
Dengan tawakal kita akan merasa hidup jauh lebih tenang, kemudian menyerahkan masalah kita kepada Allah, membuat pundak kita semakin luas, semakin ringan, karena Allah itu adalah Al-Wakil yang maha penjaga dan maha memberi solusi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di sini saya ingin mengingatkan bahwa seberat apapun keadaan kita, marilah kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum yang bisa saya berikan, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Refah ya mengingatkan kita kepada tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Ada orang yang moto hidupnya, saya sih seperti air mengalir saja. Itu tawakal nggak itu? Kan ada orang yang saya seperti air mengalir aja lah. Itu tawakal atau pasrah itu? Gimana? Ya, karena beda-beda tipis ya. Jadi, jadi ketika ada orang, saya hidup terserah aja lah, mengalir aja, gitu. Kan nggak bisa begitu juga. Nah, tawakal di sini kan ketika kita sudah berusaha maksimal, lalu kita berserah diri kepada Allah. Kalau dalam konteks kita berbuat, itu ada perbuatan kita itu kan dinamakan, ketika perbuatan kita itu lillahi ta'ala, hanya karena Allah Ta'ala, hanya itu untuk Allah Ta'ala, itu kan sebagian orang menilai itu bentuk jihad. Tapi jihad itu harus didasari ijtihad. Ijtihad itu mengupayakan segala macam cara, strategi untuk mendapatkan sesuatu. Itu ijtihad. Lalu setelah itu mujahadah. Mujahadah itu meminta petunjuk kepada Allah agar upayanya itu berjalan dengan lancar. Lalu setelah ijtihad dan mujahadah, lalu disitulah tawakal muncul. Disitulah tawakal muncul. Nah, itulah tawakal itu. Jadi kalau misalkan ada orang mau tes ya udah kita tes, belajar juga enggak, ya udah kita pasrah aja lah. Nah, terus update status Pak Haidir, semua indah pada waktunya, ya berat. Kalau udah begitu, itu bukan tawakal itu. Kalau semua indah pada waktunya kan kesannya itu bahwa saya menyerahkan hidup ini kepada Allah, kalau Allah menghendaki baik, ini saya akan baik. Nggak begitu. Ada ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti di situ ada upaya. Kalau ada upaya, berarti kan bukan pasrah. Gitu. Jadi konsepsi tawakal ketika dalam pendidikan, ketika saya ngajar, misalnya kita ngajar, saya sudah beristihad. Beristihad, caranya gimana? Caranya saya dengan membuat RPP, menyiapkan modul ajar, menyiapkan ini, itu istihad. Setelah itu saya mujahadah, saya minta petunjuk sama Allah agar proses mengajar saya dilancarkan. Siswa-siswa saya kirimi Fatihah. Baru setelah itu kita aktivitas ngajar. Dan ketika aktivitas ngajar itulah kita tawakal. Istihad sudah, mujahadah sudah, tawakal. Kalau guru begitu semua, kayaknya siswanya bagus-bagus itu. Gitu. Kalau begitu semua, gitu. Itu perlu diterapkan tuh Pak. Iya. Kalau begitu semua ya Pak Mus ya. Bagus-bagus itu. Jadi ketika kita berdoa itu Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alna kan ya Allah jadikanlah kami wa dzurriyyatana dan anak turun kami
Jangan lupa wa asatidana, guru-guru kami, wa talamidana, dan murid-murid kami, min ahli ilmi, dari ahli ilmu, ahli khair, dari ahli kebajikan, dan ahli jannah, menjadi ahli surga semua. Karena bukan tidak mungkin kita ini masuk neraka atau masuk surga karena murid kita. Bukan tidak mungkin. Ketika ada, misalkan kita mau masuk neraka, terus ada murid saya, oh itu Pak Soleh tuh gini gini gini, usul sama Allah Pak Soleh tuh begini gini, bisa jadi saya bisa masuk surga bukan karena amal saya, tapi ternyata karena mahasiswa saya, karena murid saya. Tapi sebaliknya, oke. Jadi konsepsi tawakal dalam pembelajaran bisa dilakukan setelah kita beristihad dan mujahadah. Baru saya itu tawakal. Itu tambahan Bu Refa ya. Oke, silakan. Kelompok berapa? 13 ya? Pak Hamdani atau Pak siapa? Kelompok saya dengan Bu Retah. Ya, silakan. Bu. Izin share screen ya, Pak. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, sebelumnya yang terhormat Bapak dosen Solahuddin NPB, serta Bapak Ibu mahasiswa sekalian, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yakni Bapak Hamdan dan saya sendiri, Refa Imania, akan mempresentasikan materi kami tentang praktek sekolah unggul, praktik baik sekolah unggul Indonesia dan manajerial pendidikan dasar, belajar dari yang terbaik. Di sini kami membahas 5 hal, yaitu sekolah unggul Indonesia, kemudian pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, kemudian pengelolaan SDM dan kesiswaan, kemudian manajemen sarana prasarana, kemudian kemitraan eksternal dan hubungan orang tua. Adapun materi yang pertama, Bapak Hamdan, saya persilakan. Terima kasih Bu Retah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, yang saya hormati Bapak Dr. Solahuddin MPD dan teman-teman semuanya. Hari ini tepat pada materi profil sekolah unggulan nasional. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana sekolah unggulan itu bukan sekedar hanya gedung mewah. Ia adalah ekosistem belajar yang dirancang sistematis, dipimpin visioner, dan digerakkan oleh komitmen kolektif seluruh warga sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada slide ini itu menjelaskan tentang sekolah unggulan nasional itu tidak dapat dipahami hanya dari tampilan fisik gedung mewah, fasilitas modern, atau nama besar lembaganya. Sekolah unggulan itu harus dilihat sebagai ekosistem belajar yang dirancang secara sistematis. Artinya, seluruh unsur di dalam sekolah bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi unsur tersebut itu bisa meliputi kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan, tentu ada siswa, orang tua, ada budaya sekolah, ada kurikulum, ada sapras, sarana prasarana, serta sistem evaluasi yang digunakan. Jadi pada slide ini itu mencontohkan 3 sekolah, yaitu yang pertama itu SD Laju Ardi Jakarta, yang kedua ada SDIT Nurul Fikri Depok, dan SD Impres Papua. Jadi ketiga contoh ini menunjukkan bahwa keunggulan sekolah itu memiliki wajah yang berbeda-beda. Jadi pada SD Lajuar di Jakarta itu dapat mewakili sekolah dengan fasilitas modern dan pendekatan pembelajaran yang kuat. Jadi pada SDIT Nurul Fikri Depok
dapat mewakili berbasis sekolah nilai keislaman di daerah dengan kondisi yang lebih sederhana. Pada sekolah Impres Papua dapat mewakili sekolah di daerah kondisi yang lebih sederhana, tetapi memiliki potensi unggul jika dikelola dengan komitmen yang baik. Next, Bu. Nah, pada slide kedua, ini menjelaskan tentang anatomi keunggulan, apa yang membuat sekolah itu berbeda. Jadi, sekolah unggulan itu memiliki 3 fondasi, yakni kepemimpinan yang kuat, adanya budaya belajar yang konsisten, dan sistem manajemen yang terukur dan akuntabel. Nah, jadi pada piramid, ada gambar piramid menjelaskan itu adalah bahwa sistem manajemen itu yang terukur dan akuntabel. Jadi sistem ini menjadi dasar karena sekolah tidak dapat berjalan hanya dengan semangat. Sekolah itu bisa membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang nyata. Jadi program sekolah harus memiliki indikator, misalkan kegiatan harus terdokumentasi, keputusan harus berbasis data, dan sebagainya. Fondasi kedua itu yakni guru yang kompeten dan berdedikasi. Jadi guru itu pada intinya itu adalah kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Sekolah unggul tidak cukup memiliki guru yang hanya mengajar sesuai dengan jadwal. Sekolah unggulan membutuhkan guru yang bisa terus belajar, mampu menyesuaikan dengan metode pembelajaran, memahami kebutuhan siswa, serta memiliki komitmen moral terhadap perkembangan anak. Adapun fondasi yang ketiga itu adalah kepemimpinan yang visioner. Kepala sekolah di sini tidak hanya bertugas sebagai pengatur administrasi, tetapi kepala sekolah harus mampu menjaga kebutuhan masa depan, menyusun arah strategis, menggerakkan guru, membangun budaya sekolah, dan menjalin kemitraan. Nah, di sisi kanan itu ada penjelasan tentang indikator ya, seperti akreditasi A, prestasi siswa nasional, referensi tinggi, dan kepuasan orang tua kurang lebih dari 85%. Nah, jadi pada intinya menjelaskan bahwa indikator ini menunjukkan bahwa keunggulan harus dibuktikan. Jadi sekolah unggul itu tidak hanya mengandalkan klaim saja, tetapi sekolah perlu menunjukkan capaian melalui data yang dapat diukur. Next, Bu. Bagian 2, yakni tentang pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Ini, Bu. Nah, adapun di sini membahas tentang manajemen kurikulum dari standar menuju inovasi. Nah, sekolah unggulan hanya mengikuti kurikulum nasional. Mereka dapat mengembangkan kurikulum lokal yang memperkaya, relevan, dan berpusat pada kebutuhan siswa. Nah, di sini ada contoh dua sekolah, yakni sekolah SDE IC Nurul Fikri. Sekolah ini mengintegrasikan nilai Islam dalam seluruh mata pelajaran tanpa mengurangi capaian akademik nasional. Sebuah model integrasi yang terbukti berhasil. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa nilai keagamaan dapat menjadi bagian dari kurikulum secara integratif. Integratif nilai tidak harus membuat pembelajaran menjadi sempit, justru nilai dapat memperkaya makna pembelajaran. Contoh kedua, yaitu pada SD Lajuardi yang menerapkan project based learning lintas mata pelajaran. Jadi pendekatan ini menunjukkan bahwa sekolah unggulan mendorong siswa belajar melalui proyek yang nyata. Jadi PBJL di sini, based learning ini membuat siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga menerapkan konsep dalam aktivitas yang konkret. Lanjut, Bu. Slide selanjutnya. Nah, adapun pada slide ini tentang praktek baik kurikulum model yang bisa diterapkan. Jadi di dalam slide ini menjelaskan tentang ada 4 ya
ada 4 siklus manajemen, yaitu plan, do, check, dan act. Pada plan ini, yaitu kurikulum mapping awal. Tahap pertama, itu menjelaskan tentang bagaimana tim guru melakukan pemetaan kurikulum bersama. Tujuannya adalah memastikan adanya keselarasan vertikal dan horizontal antar kelas. Tahap kedua yaitu do, yaitu implementasi pembelajaran. Setelah kurikulum itu dipetakan, guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Pada tahap ini, guru memilih metode, media, asesmen, dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tahap yang ketiga yaitu cek, yaitu review kurikulum 3 kali per tahun. Dalam slide ini disebutkan bahwa review dilakukan pada awal semester, tengah semester, dan akhir semester. Jadi review ini penting agar sekolah dapat mengetahui apakah kurikulum berjalan sesuai dengan rencana. Tahap keempat, yaitu yang terakhir yaitu ACT, yaitu lesson study dan peer observation. Lesson study adalah kegiatan belajar guru dari praktik pembelajaran. Guru dapat merancang pembelajaran bersama, mengamati pembelajaran di kelas, lalu mendiskusikan hasilnya. Sedangkan peer observation berarti guru saling mengamati untuk memberi masukan. Dalam slide ini disebutkan bahwa lesson study dan peer observation wajib dilakukan minimal 4 kali per semester. Lanjut, Bu. Slide selanjutnya. Ya, bagian kedua yakni tentang pengelolaan SDM dan kesiswaan. Bu. Manajemen SDM guru sebagai aset utama. Jadi di sini sekolah unggulan itu memperlakukan guru sebagai profesional yang terus dikembangkan melalui pelatihan, mentoring, dan kesempatan kepemimpinan. Jadi di sini pada contoh SD Islam Al-Azhar Jakarta itu mengalokasikan 15% anggaran tahunan untuk pengembangan profesional guru jauh di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 3-5%. Selain itu, rekrutmen juga ketat, orientasinya komprehensif, evaluasi berbasis data, dan jalur karir jelas menjadi kunci referensi guru yang berkualitas. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya, Bu Repah. Silakan Bu Repah. Terima kasih Bapak presentasinya. Sebelumnya Bapak Ibu, agar presentasi ini berjalan dengan baik, silakan memberikan pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian tentang manajemen kesiswaan, yaitu membentuk karakter unggul. Dalam pembentukan karakter unggul, sekolah unggulan biasanya bukan hanya tentang soal absen dan nilai, tapi juga tentang perjalanan tumbuh kembang setiap anak secara holistik, akademik, karakter, sosial, emosional. Di sini kami mengambil contoh di SD Muhammadiyah Skala 3. Di sana mereka menerapkan student portfolio digital yang dimana profil perkembangan siswa diperbarui real time dan diakses orang tua kapan saja. Kemudian di sana di aplikasi itu berisikan tentang bimbingan konseling kognitif, deteksi dini kesulitan belajar, dan program pengayaan bagi siswa berbakat dijalankan sistematis bukan reaktif. Kemudian bagian keempat tentang sarana prasarana dan tata kelola. Mengenai manajemen sarana dan prasarana, hal yang paling utama yaitu tentunya ruang belajar. Kita tahu bahwa ruang belajar adalah lingkungan yang dirancang untuk merangsang rasa ingin tahu, kreativitas, dan kolaborasi setiap hari siswa dalam belajar. Kemudian, biasanya sekolah unggulan itu menerapkan perencanaan prasarananya berbasis kebutuhan untuk 5 tahun ke depan, yang dimana mereka manajemen anggaran perawatan rutinnya, kemudian alokasi konsistennya setiap tahun.
Kami di sini mengambil contoh SDIT Al-Hikmah Bekasi yang membuktikan bahwa fasilitas sederhana namun terawat dan fungsional mampu menghasilkan prestasi secara sekolah berbiaya tinggi. Kemudian bagian kelima tentang kemitraan eksternal dan hubungan dengan orang tua. Pola kemitraan eksternal di sini yaitu biasanya sekolah unggul itu membuka dirinya ke ekosistem yang lebih luas. Nah, biasanya sekolah-sekolah unggul itu bermitra atau menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi atau perusahaan yang biasanya untuk menyerap tenaga kerja, kemudian dengan perguruan tinggi juga, kemudian LSM dan yayasan, kemudian komunitas lokal. Kami di sini mengambil contoh SD Lazuardi bermitra dengan 12 perusahaan teknologi untuk coding dan digital literasi siswa SD. Kemudian ada SDIT Nurul Fikri berkolaborasi dengan universitas untuk riset pendidikan yang berbasis bukti. Nah, model kemitraan ini mereka jalani dengan menentukan MOU yang jelas, kemudian program yang terstruktur, evaluasinya dilakukan secara bersama dan saling menguntungkan, bukan hanya seremonial atau kerjasama silaturahmi biasa. Dan yang terakhir yaitu hubungan orang tua dari konsumen menjadi mitra sejati. Nah, pada sekolah-sekolah unggul, biasanya orang tua itu bukan hanya banyak komplainnya, tapi melainkan yang paling aktif berkontribusi. Biasanya sekolah unggul itu mengubah hubungan interaksional menjadi kemitraan bermakna. Praktik baiknya biasanya yang dilakukan yaitu komite aktif dengan program kerja nyata, parent teacher conference atau pertemuan orang tua yang biasanya dilakukan 3 tahun sekali, 1 tahun 3 kali. Kemudian adanya grup komunikasi digital yang terkelola dan adanya forum orang tua terbuka di tiap semester. Kami di sini mengambil contoh di SD Islam Al-Azhar memiliki Parent University, yaitu pelatihan parenting bulanan yang meningkatkan keterlibatan orang tua hingga 78%, dan itu terbukti berdampak pada prestasi siswa. Sekian presentasi dari kami. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat ya. Terima kasih. Saya skip. Ini kelompok 13. 13 itu berapa? 12. Baik, di sini saya lihat kolom chatnya belum ada dan ada Bapak Hakim yang mengangkat tangan. Oke, silakan Bapak Hakim, kami silakan. Baik, Assalamualaikum. Bapak saya seperti ini di siswa yang baik, di presentasi Bapak Ibu sekalian tadi dipaparkan bahwa anatomi keunggulan itu membuat sekolah berbeda. Itu ada 3 komponen, ada 3 fondasi. Yang pertama tadi di slide tadi ada saya notasi ini saya catat itu kepemimpinan visioner. Kemudian yang kedua kompeten dan berdedikasi, yang ketiga sistem manajemen terukur dan akuntabel. Nah, pertanyaan saya dari ketiga komponen itu, bagaimana cara mengukur keberhasilan mengarahkan ketiga fondasi atau komponen tersebut agar hasilnya terlihat nyata dalam jangka waktu tertentu. Misalkan jangka waktu 1 tahun, 1 semester, 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi bagaimana cara mengukurnya ketiga komponen itu keberhasilan penerapannya itu dalam jangka waktu yang lama itu bagaimana? Terima kasih. Tadi di slide ada Pak Paham dan di slide ada seperti piramid itu kalau tidak salah saya itu ada seperti piramid itu kepemimpinan yang visioner kalau tidak salah itu sudah saya catat guru berkompeten kemudian sistem manajemen terukur itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu terkait ketiga itu bagaimana cara mengukur keberhasilan penerapan ketiga fondasi ini agar hasilnya terlihat nyata dalam waktu tertentu. Bisa 1 tahun, bisa 4 tahun, atau 3 tahun. Mohon penjelasan. Terima kasih.
Gimana boleh? Perlu diulangi? Selesai jelasnya. Baik. Nah, yang saya tangkap di sini intinya itu bagaimana cara mengukur ketiga komponen yang menjadikan sekolah unggul yang tadi tiga itu kan ya, bagaimana cara mengukurnya. Selain itu ada kan ada kayak piramid itu bentuknya. Ada kepemimpinan visioner, ada guru berkompeten, sistem manajemen, apa tuh akuntabilitas ya tadi kasus akuntabel atau akuntabilitas ada terlihat sekali di situ untuk mengukur itu bagaimana cara Baik, terima kasih Bapak Hakim. Bisa dipahami Bapak Hamdan sudah siap untuk memberikan jawaban? Ya, Bu. Oke, sudah persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Hakim atas pertanyaannya. Jadi dapat saya pahami pertanyaan dari Pak Hakim itu bagaimana kita dapat mengukur tiga tiga itu tadi ya, tiga anatomi ya, anatomi keunggulan yaitu tadi ada kepemimpinan yang visioner, guru yang kompeten dan berdedikasi. Nah, jadi mungkin menurut pandangan saya, jadi keberhasilan uh, ketiga komponen itu, yaitu yang mencakup tentang kepemimpinan visioner, guru yang kompeten, dan manajemen dan apa tadi manajemen yang terukur ya, itu dalam dunia pendidikan itu dapat diukur itu melalui dampak yang nyata itu ya Pak ya, dampak yang nyata itu uh, uh, yang saling mendukung terhadap mutu lulusan atau budaya sekolah atau pencapaian institusi. Jadi dapat diukur itu dia tampak dari hasil mutu lulusan. Jadi mutu lulusan itu sekolahnya itu bagaimana? Apakah sekolahnya itu uh, tingkat tadi apa namanya tingkat akreditasinya itu A, B ataupun C itu dapat diukur seperti itu. Ada budaya sekolah juga dan ada pencapaian institusi. Jadi ketiganya itu dari kepemimpinan yang visioner atau guru yang kompeten, manajemen terukur itu bukanlah elemen yang terpisah, melainkan satu kesatuan sistemik. Jadi kepemimpinan visioner itu dapat memberikan arah atau guru yang dapat memberikan arah, guru yang kompeten itu menjalankan uh, menjalankan pembelajaran yang berkualitas, sementara manajemen yang terukur itu memastikan apakah semua berjalan sesuai dengan target dengan bukti data yang dihasilkan. Jadi uh, di sini keberhasilan dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa mengukur keberhasilan itu ketiga komponen itu memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek akademik, bisa akademiknya seperti apa, kegiatan sekolahnya seperti apa, finansialnya apakah secara secara finansial sekolah itu memiliki uh, finansial yang kuat, ya, dana yang banyak dan sebagainya, proses internalnya bagaimana, dan perspektif stakeholder di sini bagaimana perspektif stakeholder itu uh, penilaian dari luar, artinya bagaimana orang tua dapat menilai sekolah itu, bagaimana apa pakar-pakar pendidikan, dewan pendidikan menilai sekolah itu, apakah sekolah itu baik atau tidak, seperti itu. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Mungkin Bu Retah dapat menambahkan. Silakan Bu. Ya, baik Bapak Hamdan, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan eh, bagaimana cara mengukurnya ya Pak ya. Kalau yang saya pahami, ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur bisa dikatakan hal tersebut berhasil. Yang pertama yaitu tentang kepemimpinan visioner. Indikatornya biasanya yang dilihat itu yang pertama tentang tercapaiannya visi misi yang telah dirancang,
Kemudian indeks kepemimpinan pembelajarannya biasanya melalui survei. Nah, biasanya kita ada suling jar. Nah, itu kan biasanya untuk melihat bagaimana ketercapaian eh, guru, siswa, dan ada suling jar dan NBK ya kalau dulu. Nah, itu tuh biasanya untuk melihat bagaimana keberhasilan sekolah itu, baik dari gurunya, kemudian dari siswanya juga. Kemudian ada kemitraan dan inovasi. Nah, biasanya di sini pemimpin itu menghitung jumlah kerjasama yang baru dan yang bermakna. Seperti kami jelaskan tadi, yang ada bermitra dengan universitas, dengan perusahaan, kemudian juga ada dengan lingkungan sosialnya. Nah, eh, pemimpin yang visioner itu adalah pemimpin yang mampu berkolaborasi di situ. Seperti itu. Nah, untuk yang guru, di situ kan ada guru kompeten dan berdedikasi. Nah, biasanya indikatornya dilihat dari eh, biasanya yang terlihat pada saat supervisi. Yang dilihat yaitu yang pertama peningkatan kompetensi akademik atau pedagogiknya, bagaimana nilai atau rapor PKG-nya, kemudian presentasi keterlibatannya dalam berbagai pelatihan dan eh, kegiatan lainnya, kemudian dedikasi dan loyalitasnya, bagaimana dia di kerjanya, kemudian eh, pendapat siswanya, bagaimana mereka menerima pembelajaran yang telah diberikan oleh guru tersebut. Adapun yang ketiga tentang sistem manajemen terukur dan akuntabelnya, yaitu indikatornya dilihat dari akreditasi internal eksternal. Kita bisa lihat sekolah itu akreditasinya apa, A kah, B kah, C kah. Kemudian survei kepuasan biasanya kan ada itu. Kalau di sekolah-sekolah itu biasanya ada kotak saran. Nah, itu tuh biasanya dilihat pendapat orang tua atau masyarakat di situ atau siswanya kadang memberikan senyuman kah atau memberikan eh, menangis kah, biasanya seperti itu ada di sekolah-sekolahnya. Kemudian indikatornya transparansi dan akuntabilitas finansial, opini audit keuangan sekolah, pemanfaatan BOS, kemudian dana komite, biasanya itu tuh dibicarakan bersama-sama. Kemudian prestasi output siswanya, bagaimana siswanya mengikuti lomba-lomba di luar sekolah dan dalam lingkungan sekolah juga. Itu. Seperti itu saja Bapak yang bisa kami berikan. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Bapak dosen. Apakah bisa diterima dan dipahami Bapak Hakim? Ya, terima kasih Bu Retno dan Pak Hamdan. Tadi Pak Hamdan sudah menyinggung secara keseluruhan dari tiga komponen. Bu Retno memperjelas dengan satu persatu fondasi-fondasi itu. Berarti ya bisa saya tarik kesimpulan apa yang disampaikan Pak Hamdan dan Bu Retno, yaitu keterlibatan stakeholder itu dari ketiga untuk keberhasilannya sangat penting gitu ya. Sampai tadi disebut Murepa ada menyebut peran orang tua, kemudian tingkat apa namanya kehadiran, pencapaian kepuasan orang tua, kemudian terlaksananya semua program yang ada di sekolah sesuai target yang ingin diinginkan. Oke Pak, sudah Bu, sudah terjawab tadi Pak Hamdan secara keseluruhan dari tiga komponen. Bu Repah memperjelas lagi masing-masing itu dengan masing-masing contoh. Terima kasih sekali sudah memberikan penjelasan. Assalamualaikum. Salam. Makasih Pak Hakim. Sama-sama Pak, saya makasih. Baik, selanjutnya di sini ada dari pertanyaan Pak Mustazki, Pak Edi, Pak Putin, dan Pak Haidir. Bapak Hamdan, saya sudah siap, saya persilakan. Baik Bu, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Mustahidi karena posisi pertanyaan yang paling atas paling dua. Dapat saya pahami di sini pertanyaan dari Pak Mustahidi itu bagaimana strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam merancang, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kebijakan serta program sekolah unggul melalui penguatan visi dan misi, peningkatan kompetensi guru, inovasi pembelajaran, pembangunan budaya sekolah,
dan kemitraan dengan orang tua serta masyarakat sekaligus menentukan prioritas dan mengambil keputusan strategik ketika menghadapi berbagai tantangan agar mutu pendidikan, prestasi akademik, pembentukan karakter pendidik, profesional guru, dan kepuasan masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Masya Allah, panjangnya. Oke, ah, di sini saya sedikit menjelaskan kepala sekolah itu kan sebagai pemimpin utama ya, pemimpin utama yang memiliki peran yang sangat strategis dalam merancang, tadi melaksanakan, tadi apalagi memonitor dan mengevaluasi kebijakan serta program sekolah unggul. Jadi strategi kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah itu dapat dikatakan efektif apabila berfokus pada penguatan visi misi sebagai pondasi. Jadi kepala sekolah itu harus ini ya, harus fokus kepada visi misi sekolahnya. Lalu diikuti dengan peningkatan kompetensi guru, adanya inovasi pembelajaran serta pembangunan budaya sekolah. Jadi semua itu diatur bagaimana budaya sekolah itu menjadi menjadi fondasi yang kuat untuk karakter sekolah atau karakter anak-anak serta kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Semua itu dilakukan dengan kemampuan kepala sekolah untuk menentukan prioritas dan mengambil keputusan yang strategis di tengah berbagai tantangan. Jadi sehingga mutu pendidikan itu prestasi akademik serta karakter peserta didik dan kepuasan masyarakat itu terus dapat meningkat secara berkelanjutan. Oke, di sini misalkan tadi saya membahas tentang tentang Yayasan Al-Azhar Indonesia, di mana itu kepemimpinan visioner mampu menyeimbangkan peningkatan mutu akademik dengan pembentukan karakter. Jadi dalam menghadapi tantangan atau keterbatasan anggaran atau resistensi adanya perubahan, jadi kepala sekolah itu dapat menentukan prioritas berdasarkan analisis data dan kebutuhan mendesak, kemudian mengambil keputusan yang dapat dikatakan berani ya, seperti mungkin merealokasikan dana ya. Jadi dana-dana yang tadi yang tidak efisien itu, dana bos yang tidak efisien itu dapat dialihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat untuk sekolah, yang lebih berkaitan dengan visi misi sekolah atau kerjasama dengan pihak eksternal. Jadi kesimpulannya itu dapat saya jelaskan strategi kepemimpinan kepala sekolah yang secara menyeluruh atau holistik dan adaptif menjadi kunci keberhasilan sekolah unggul. Jadi dengan integrasi dari penguatan visi misi, dengan adanya tadi peningkatan kompetensi guru, dengan adanya inovasi, dengan adanya budaya sekolah yang baik dan kemitraan dengan stakeholder, itu serta itu mampu ya dapat meningkatkan kualitas sekolah secara berkelanjutan. Jadi kepala sekolah yang efektif itu bukan hanya sebagai manajer, melainkan menjadi pemimpin yang dapat merubah atau transformation yang mampu menginspirasi seluruh komunitas sekolah. Nah, jadi penerapan strategi ini secara konsisten akan melahirkan generasi emas yang berprestasi, berkarakter, dan siap mungkin menghadapi tantangan-tantangan global. Nah, mungkin demikian singkat jawaban saya terkait dengan pertanyaan dari Pak Mustahidi. Silakan Abu Refah mungkin ingin menambahkan. Terima kasih Pak Heru. Saya sudah cukup Muhammad. Bagaimana Mustahidi, apakah bisa dipahami dan diterima jawabannya? Iya Bu Rapiah, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Heru tadi udah lumayan, jadi udah lumayan paham lah ya walau untuk terkait dengan bagaimana strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan atau mewujudkan sekolah-sekolah yang unggul. Terima kasih Bu Rapiah, Pak Heru.
Nah, baik Bapak. Mungkin selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Edi AS. Bagaimana tantangan struktural mengenai tentang waktu, budaya, ekonomi orang tua yang membuat banyak sekolah masih terjebak pada hubungan transaksional alih-alih kemitraan. Nah, kalau di sini Bapak EDIS biasanya kami, nah, biasanya biasanya yang kami lihat faktor secara umumnya, yang pertama itu yaitu biasanya waktu dan ritme kehidupan yang tidak sinkron. Artinya di sini itu biasanya pada saat jam operasional sekolah kan biasanya pagi. Nah, biasanya orang-orang tua itu juga punya kesibukan dari pagi hingga sore. Nah, untuk ketemu waktu yang pas untuk menjalin kemitraan itu atau fleksibelnya silaturahmi itu jadi susah. Kemudian yang kedua itu kesenjangan ekonomi yang kadangnya biasanya mempengaruhi. Biasanya orang tua kadang ada beberapa orang tua yang untuk biaya transportasi ke sekolah itu mungkin eh, belum punya. Kemudian tidak adanya pendapatan atau tidak ada pendapatan izin kerja biasanya untuk dapat izin keluar itu susah pada saat kan pertemunya biasanya di jam-jam kerja juga. Kemudian biasanya eh, lelahnya fisik, mental akibat tekanan kesenjangan ekonomi. Kemudian yang ketiga itu budaya sekolah yang masih hierarkis. Artinya di sini itu biasa kadang orang tua itu biasanya masih menganggap guru itu sebagai ahli atau guru itu adalah yang memberikan arahan dan biasanya orang tua itu biasanya ikut saja arahan dari guru. Kemudian komunikasi biasanya hanya dilakukan satu arah, guru terus yang memberikan atau yang muncul di grup biasanya seperti itu Bapak. Nah, kemudian yang keempat itu komunikasi biasanya lebih berorientasi pada administrasi. Biasanya orang tua itu hanya peka terhadap nilai rapot, kemudian pembayaran atau izin sekolah, biasanya juga pelanggaran dan masalah-masalah akademik, tapi tidak fokus untuk membangun tentang program pembangunan sekolah. Mungkin hanya ada beberapa saja orang-orang tua itu dan itu biasanya ada dalam komite. Dan komite pun biasanya hanya beberapa orang saja yang hadir dan bisa partisipasi dengan intens. Kemudian yang kelima itu perbedaan model budayanya. Biasanya orang tua tentang cara bicaranya, kemudian bertanyanya, kemudian menyampaikan aspirasinya. Mungkin pada setiap forum itu ada beberapa orang tua yang malu menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang keenam itu biasanya sistem pendidikan yang menekan sekolah itu sendiri. Biasanya sekolah itu menargetkan capaian akademik, administrasi, pelaporan, kemudian program-program lainnya sehingga menghambat beberapa pertemuan dan silaturahmi yang lebih intens seperti itu Bapak. Apakah bisa dipahami Bapak EDIS atau Bapak Hamdan ada bisa ingin menambahkan Cukup, Bu. atau Bapak Ibu yang lain ada yang bisa menambahkan? Bagaimana Pak Edias? Oh, mohon maaf. Tadi ketinggalan belakang. Ya, sudah. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Sudah cukup luas dan udah bisa saya pahami. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Untuk kelompok Pak Bu Refaah Imaniah ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, baik. Selanjutnya mungkin Bapak Hamdan untuk pertanyaan. Masih ada dua pertanyaan dari Bu Tutin dan Pak Haidir. Yang sebelumnya itu satu kelompok atau dua kelompok, Bu ya. Boleh kembalikan ke
Pak dosen dulu. Iya, Bapak, sebelumnya ini 2 kelompok atau 1 kelompok ya, Bapak? Kalau untuk 2 kelompok mungkin bisa kami akhiri presentasi kami untuk kelompok 13 bisa maju, agar bisa maju. Terima kasih. Bapak, maaf mic-nya masih unmute, Bapak. Maaf. Yang kelompok terakhir siapa? Kelompok 13, Bapak. Siapa? Saya Pak. Pak Haidir, Pak. Ya, Haidir. oke, silakan Pak Ede. Gas Pak Said. Gaspol. Oke. Baik, mungkin kami tutup dulu ya, Bapak, Oke. presentasi kelompok. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kami. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen, Pak. Siap, Dir. Silakan. Yuk. Udah tampil? Dah. Enggak, Pak. Nah, Full kan, full. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Izin dosen pengampu Bapak Dr. Solihuddin PD untuk kami kelompok 13, kelompok paling bungsu Pak ya, paling bontot untuk menyampaikan presentasinya hari ini. Di sini kami dengan Pak Haidir untuk menganalisis tentang manajerial di berbagai negara dan dikaitkan dengan negara kita, negara Indonesia. Nanti ada beberapa poin, nanti ada negara Finlandia, Singapura, Jepang, dan Estonia yang dikaitkan dengan Indonesia terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka yang mungkin saat ini sedang digalak-galakannya atau digencarkannya untuk penerapan di semua satuan pendidikan. Untuk selanjutnya, silakan Pak Haidir. Oke, terima kasih Pak Saidia yang paling ganteng sedunia. Teman-teman sekalian seperjuangan, semoga bisa wisuda bersama, semoga bisa sampai akhir, dan mungkin ini pertemuan terakhir kita di minggu ini. Untuk presentasi ini sebenarnya sudah pada paham, tinggal mungkin saya ulas yang singkat-singkat saja. Kita lihat dulu dari hasil PISA dari 5 negara raksasa PISA, dan kita banding dengan Indonesia. Indonesia ini transisi fleksibel implementasi kurikulum merdeka menuju otonomi lokal dan pengembangan profil pelajar Pancasila, walaupun sudah berubah di yang terbaru. Kemudian di Finlandia ini melakukan berasaskan kepercayaan tersentralisasi, otonomi pedagogis absolut bagi guru, kesejahteraan inklusif, dan ketiadaan ujian berisiko tinggi. Kemudian Singapura, meritokrasi sentral adaptif yang mereka pakai. Kemudian standar akademiknya sangat ketat yang responsif terhadap tren ekonomi masa depan atau thinking schools. Kemudian di Jepang menggunakan prinsip disiplin kolaboratif, fokus kuat pada nilai budaya atau tokatsu, etos kerja kolektif, dan kolaborasi guru atau lesson study. Kemudian Estonia, ini salah satu negara Eropa yang berkonsep efisiensi digital. Mereka melakukan infrastruktur cerdas atau AI Lift, pembelajaran mandiri atau growth mindset, dan integrasi data nasional. Next. Nah, ini kita lihat dari kurikulum yang menyeimbangkan otonomi pedagogis dengan standar global. Standarisasi ketat dilakukan oleh Singapura dan Jepang,
yaitu ujian terpusat menggunakan metode PSLE dan prefektur, kurikulum selaras ekonomi dan karakter Tokatsu. Kemudian spektrum scale-nya Indonesia antara standarisasi ketat menuju ke otonomi fleksibilitas. Untuk otonomi fleksibilitas itu negara yang dilakukan oleh Finlandia dan Estonia, yaitu bebas ujian nasional, otonomi sekolah tinggi, fokus literasi digital mandiri. Kemudian pada konteks Indonesia, yaitu kurikulum merdeka, fokus adaptasi lokal dan literasi dasar. Namun terkendala disparitas kesiapan guru antara daerah Jawa dan daerah 3T. Kemudian Estonia Adlib ini otonomi kurikulum nasional untuk memprioritaskan kecakapan digital masa depan. Di Finlandia menggunakan student center murni. Kurikulum ini sekedar kerangka guru bebas menentukan metode dan penelitian evaluasi formatif. Next. Nah, ini di bagian manajemen SDM pendidik, mungkin berupa investasi di fase prajabatan. Nah, ini peta perjalanan dari model global di Finlandia membatasi penerimaan program guru hanya untuk 10-20% lulusan terbaik. Mereka melakukan seleksi tes mental dan akademik terhadap guru. Kemudian di pendidikan, Finlandia mewajibkan gelar magister atau S2. Kemudian Singapura merekrut 33% lulusan top. Kemudian developnya, pengembangannya Singapura mendanai 100 jam pelatihan per tahun. Nanti kita bandingkan dengan Indonesia. Kemudian Jepang mempraktikkan lesson study atau Genkyu rutin di sekolah. Untuk kesejahteraan, Singapura memiliki career track jelas, spesialis dan pemimpin. Jepang merotasi guru tiap 3-5 tahun untuk mencegah stagnasi. Realitanya di Indonesia, seleksi S1 plus PPG dan tes CASN dan P3K. Kemudian di pendidikan, disparitas kualitas antar LPTK. Untuk pengembangan, PMM dan guru penggerak dan beban administrasi yang sangat tinggi. Untuk kesejahteraan, Anda bisa mengukur bahwa kesejahteraan bervariasi tergantung status dan kepegawaian. Next. Ini evolusi kepemimpinan dari segi administrator sampai ke pemimpin pedagogis. Ada 5 negara. Di Indonesia, metrik diagnosis gaya utamanya itu administratif. Kemudian otonomi anggarannya terbatas berdasarkan Juknis. Harusnya. Kemudian fokus utamanya pelaporan dan supervisi. Untuk Finlandia, gaya utamanya terdistribusi. Kemudian otonomi anggarannya sangat tinggi, support sekali negaranya. Kemudian fokus utamanya kolaborasi staf. Singapura, gaya utamanya visioner. Otonomi anggaran menengah sampai tinggi. Untuk fokus utama performa. Untuk Jepang, kepemimpinannya kolaboratif atau rotasi. Untuk otonomi anggaran terstruktur. Kemudian fokus utama atau output yang dihasilkan harmoni dan lesson study. Untuk Estonia, ini gaya utama mereka otonomi manajerial. Kemudian gaya utamanya otonom manajerial, kemudian otonomi anggarannya sangat tinggi. Kemudian fokus utama efisiensi. Kesimpulannya, melalui guru penggerak, Indonesia sedang bertransisi dari penguasa sekolah birokrasi menuju pendukung guru instruksional. Nah, next. Kemudian ini manajemen kesiswaan, yaitu paradigma kesejahteraan dan grow mindset. Di Estonia, mereka menggunakan self-directed learners. Menurut PISA tahun 2022, menunjukkan siswa Estonia memiliki grow mindset tertinggi. Percaya, usaha berbanding lurus dengan kecerdasan. Kemudian nested layer of support, ini dilakukan dari siswa,
kemudian didamping oleh guru, kemudian oleh psikolog atau sosial media, didamping melakukan oleh tim multidisiplin, kemudian dibantu oleh ekosistem sekolah yang aman dan inklusif. Model intervensi dini Finlandia yaitu tanggung jawab kesejahteraan siswa tidak dipikul guru sendirian. Kemudian di Jepang tanggung jawab kolektif yaitu praktik soji atau membersihkan sekolah dan kyusoku makan siang bersama dan menanamkan disiplin dan empati. Kalau di Singapura kegiatan holistik evaluasi beralih dari tekanan ujian usia dini menuju pengembangan karakter via co-curricular activities atau CCA. Next. Ini dari segi sarana dan prasarana, yaitu beralih dari fisik menuju ekosistem digital atau model Estonia. Nah, mereka menggunakan database atau EHIS Estonia Education Info System disampaikan kepada guru selaku manajemen kelas, kemudian melalui kurikulum AI Lib atau personalisasi, kemudian didukung oleh pemerintah dengan alokasi anggaran dan dipantau oleh orang tua melalui e-school. Nah, ini adalah integrasi administrasi nilai dan komunikasi dalam satu platform real time. Di Indonesia tantangannya disparitas tajam, pengadaan fisik, laptop proyektor sering terhambat ketiadaan listrik atau pemeliharaan. Kemudian peluang mengubah paradigma dari pengadaan barang fisik menjadi smart digital management terpusat untuk memangkas beban pelaporan administrasi guru melalui Dapodik PMM terintegrasi. Kemudian kemitraan ekosistem atau menembus dinding ruang kelas ini di pendidikan dasar melalui universitas atau yang dilakukan oleh di Finlandia yaitu University Training School. Jadi sekolah berfungsi sebagai laboratorium riset mahasiswa keguruan, memastikan inovasi pedagogik terbaru langsung diterapkan. Kemudian untuk komunitas di Jepang, mereka melakukan upskilling lokal atau kolaborasi sekolah dengan museum dan pengrajin lokal untuk pembelajaran kontekstual budaya dengan komitmen dana prefektur. Kemudian untuk di Singapura, karena negara industri, mereka melakukan skill future, kemitraan dini dengan perusahaan teknologi untuk kurikulum relevan pasar kerja dan pengenalan STEM, terapan sejak usia dini. Catatan Indonesia, kebijakan link and match harus diturunkan ke level pendidikan dasar. Karena selama ini baru diajarkan di SMK atau di kejuruan lewat keterlibatan CSR dan LSM di daerah terpencilnya. Berikutnya dipresentasikan oleh Pak Saidia. Silakan. Terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu sinergi orang tua dari donatur yang seremonial menjadi mitra edukatif. Jadi untuk di Indonesia saat ini orang tua sebagai pelanggan atau donatur, di mana di lingkup satuan pendidikan kita sudah tahu semua ada partisipasi komite sekolah, tapi terbatas pada kontribusi finansialnya, kehadiran berpusat pada acara seremonial, keterlibatan pedagogisnya sangat rendah. Sedangkan pada model raksasa bisa, di mana orang tua ini ditempatkan sebagai mitra edukatif. Jadi bukan hanya seperti kenyataan di Indonesia hanya dijadikan istilahnya hanya seremonial, pelaporan, dan sebagainya. Model Finlandia, intervensi pedagogi rendah, namun keterlibatan pendampingan minat atau hobi di rumah sangat tinggi, komunikasi digital efisiensi. Model Estonia atau e-school, di mana transparansi mutlak, orang tua memantau kehadiran dan nilai secara real time, menumbuhkan akuntabilitas tanpa menekan anak. Untuk Jepang,
orang tua memikul tanggung jawab moral, pengawasan disiplin, berkolaborasi penuh dalam agenda wajib sekolah. Dukungan pemerintah, di mana terkait dengan optimalisasi kebijakan fiskal yang 20%. Indonesia, bantuan melalui bantuan operasional BOS terpusat, di mana memberikan napas kehidupan operasional, namun fleksibilitas inovasi tingkat sekolah kerap dikunci oleh juknis yang kaku. Jadi walaupun ada kelonggaran dalam juknis, tetapi beberapa poin kita sudah merasakan yang di lingkup satuan pendidikan masih harus tersentralisasi. Singapura, pengembangan bakat dan infrastruktur disalurkan presisi untuk fasilitas standar global dan gaji yang mengunci bakat-bakat terbaik masuk ke guruan. Finlandia, equity financing atau pembiayaan berkeadilan. Sekolah di area tantangan sosioekonomi tinggi mendapat dana lebih besar untuk menjaga kesetaraan mutu nasional. Sehingga kesimpulannya, pengelolaan anggaran yang sukses bukan sekedar berapa yang disalurkan, melainkan seberapa besar kepercayaan yang diberikan ke level sekolah untuk berinovasi. Sintesis arsitektur sistem. Di sini kita melihat sintesis dari beberapa negara, di mana tadi sudah disampaikan untuk Singapura lebih meritokrasi dan kualitas SDM, Jepang disiplin kolaboratif dan karakter, Finlandia itu budaya kepercayaan dan otonomi penuh. Sedangkan untuk saat ini kita di Indonesia berusaha untuk menerapkan kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Mohon maaf, di sini bukan profil Pancasila lagi, dan perkembangan terbaru yaitu 8 dimensi profil lulusan atau nanti yang didukung dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi ada karakter, kemandirian, dan adaptasi global. Fondasi sistemik yaitu dukungan fiskal, berkeadilan, dan efisiensi data digital, itu di Estonia. Sintesis ini menunjukkan kurikulum Merdeka sudah memiliki visi yang tepat. Kunci suksesnya kini ada pada penguatan pilar. Pilar di sini dalam artian itu kualitas gurunya dan fondasi manajemen atau data atau fiskal. Membangun budaya belajar mandiri. Action step untuk kepala sekolah di Indonesia itu melalui aktivasi komunitas belajar sekolah, adopsi dari Listen Study Jepang, secara rutin diinternalkan sekolah tanpa menunggu instruksi dan anggaran dinas. Kepemimpinan terdistribusi, yaitu delegasikan otonomi pedagogi kepada guru penggerak, beralih ke supervisor dokumen menjadi kolaborator pengajaran. Riset berbasis kelas, yaitu dorong guru memecahkan tantangan literasi atau numerasi siswanya melalui eksperimen langsung, bukan sekedar teori seminar. Karena yang kita ketahui untuk literasi dan numerasi siswa kita itu sekarang masih jauh dari yang diharapkan. Deteksi dini dan ekosistem data, identifikasi, digitalisasi manajemen data, transisi dari kertas manual ke optimalisasi PMM dan Dapodik, manfaatkan platform untuk sharing sumber daya digital lintas wilayah yang merupakan inspirasi Eskul Estonia. Sistem deteksi dini atau early warning, jangan tunggu siswa gagal di ujian akhir, bekali guru kelas kemampuan mengidentifikasi kesulitan kognitif dan psikologis sejak dini. Kita mengadopsi dari model Finlandia. Penanganan inklusif, tangani siswa berkebutuhan khusus atau tertinggal di dalam kelas reguler melalui pendampingan khusus, memitigasi krisis pembelajaran secepat mungkin. Nah, ini mungkin yang baru-baru ini mulai diterapkan di satuan pendidikan. Kemitraan STEM dan sektor swasta, yaitu membawa industri ke sekolah dasar, tidak perlu menunggu jenjang SMK, kolaborasi dengan startup
teknologi lokal untuk proyek sains praktis atau meniru skill future Singapura. Optimalisasi CSR untuk sapras inovatif. Arahkan dana CSR bukan sekedar untuk cat gedung, tetapi pengadaan laboratorium digital pintar atau akses internet daerah terpencil. Nah, ini yang di Indonesia, kalau menurut kelompok kami ini belum maksimal hampir di semua wilayah, di mana CSR hanya fokus pada lebih ke rehab bangunan sekolah. Universitas sebagai mentor, hubungkan sekolah dasar lokal dengan mahasiswa, perguruan tinggi atau kampus mengajar untuk transfer literasi digital AI dan metode growth mindset. Terakhir, menyalin prinsip bukan menyalin mentah sebuah sistem. Keberhasilan raksasa PISA bukan dari satu obat ajaib, melainkan sinergi sistemik ekosistem pendidikannya. Transformasi Indonesia tidak dicapai dengan menghilangkan budaya lokal, melainkan mengawinkan falsafah luhur bangsa dengan efisiensi manajerial global. Kita tidak mengejar skor akademik semata, melainkan membangun ekosistem di mana setiap anak Indonesia berkarakter tangguh, mandiri, dan dibekali growth mindset untuk menaklukkan masa depan. Saja, terima kasih untuk presentasi kami. Mungkin sudah ada pertanyaan. Ada 2. Saya coba Pak Said Silakan Pak Adib. untuk pertanyaan yang pertama ini cukup panjang dari Pak Mustahidi dengan Bu Rini. Pertanyaan Pak Mustahidi ini, jika Anda ditunjuk sebagai Ketua Tim Reformasi Kurikulum Nasional Indonesia, bagaimana Anda merancang model kurikulum hibrida yang mampu mengimbangkan standarisasi nasional, otonomi pedagogis guru, pemerataan guru pendidikan, serta penguatan literasi digital, serta seperti di Estonia dan pembelajaran student center seperti Finlandia tanpa menggabaikan keberagam sosial budaya, kualitas sumber daya manusia. Jelaskan rancangan Anda dengan menggunakan teori kurikulum, teori perubahan organisasi pendidikan, data empiris, serta analis terhadap potensi, dampak, risiko, implementasi, dan strategi mitigasi. Terus terang Pak Mus, kalau saya ditunjuk sebagai Ketua Tim Reformasi Kurikulum Nasional, saya tidak akan menerapkan kurikulum yang terlalu jelimet untuk para guru. Yang jelas biarkan mereka berkarya sesuai dengan kemampuan masing. Tetapi saya dari negara tetap menetapkan poin-poin penting atau standar-standar nasional. Maka saya akan menerapkan kurikulum hibrida yang adaptif, yaitu kurikulum yang memadukan standar nasional dengan fleksibilitas sekolah dan guru, kebutuhan sekolah dan kebutuhan guru. Pemerintah hanya menetapkan kompetensi inti saja dari literasi, numerasi, karakter, dan literasi digital. Sedangkan guru diberi otonomi memilih metode sendiri, media sendiri, dan asesmen sesuai kebutuhan peserta didik dan budaya lokalnya. Untuk rancangan ini didasarkan standar kompetensi guru sebagai pengembang kurikulum, atau kalau masuk ke teorinya mungkin pakai teori yang disampaikan Bu Din, konstruktivisme yang disampaikan oleh Piaget atau Vygotsky, pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian kalau di Finlandia itu diadaptasi melalui pembelajaran berbasis proyek student center, sedangkan Estonia melalui penguatan literasi digital dan pemanfaatan platform pembelajaran nasional. Nah, itu perbandingan antara Indonesia dan ketiga negara itu. Kemudian implementasinya yang dilakukan bertahap menggunakan teori perubahan yang mungkin disampaikan para ahli seperti Kotter dan lain sebagainya. Disertai pelatihan guru, itu yang penting. Supaya guru bisa dapat vitamin menghadapi kurikulum-kurikulum baru atau teknologi-teknologi baru. Kemudian peningkatan infrastruktur digital ini yang paling penting, karena bagi kita daerah 3T kalau tidak didukung oleh infrastruktur digital ini, maka secanggih apapun kurikulum yang dibuat pemerintah maka akan mandul dilakukan di daerah-daerah 3T. Kemudian
kalau perlu pendamping khusus bagi daerah 3T, karena daerah 3T ini akses terhadap informasi sangat-sangat terbatas, apalagi dibebankan dengan administrasi dan teknologi-teknologi baru. Kemudian berdasarkan hasil PISA dan berbagai studi internasional, pendekatan ini berpotensi meningkatkan mutu. Nah, dari hasil pemaparan tadi, meningkatkan mutu, pemerataan pendidikan, kreativitas guru, serta kompetensi abad ke-21. Kemudian risiko seperti kesenjangan digital, resistensi perubahan, dan dapat diminimalkan melalui investasi infrastruktur, kemudian pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi berkala. Dengan demikian, kurikulum menjadi lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan Indonesia. Begitu Pak Mus, mohon feedback-nya. Terima kasih. Sebelum saya ke Bu Rini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, artinya kalau menurut Pak Haidir dan dari teori-teori yang ada itu, kurikulum yang ada di Indonesia ini masih belum mewakili atau belum tepat sasaran, bisa dikatakan begitu. Karena kita ini kan kurikulum sebentar berubah gitu, bisa dikatakan itu. Terus terkait dengan kurikulum yang disampaikan Pak Haidar tadi, kurikulum berpusat kepada guru. Biarkan guru membuat kurikulumnya sendiri, menggunakan metode-metode sendiri. Yang penting intinya adalah peningkatan literasi dan numerasi, kalau tidak salah begitu ya Pak Haidar ya. Ya, tapi tetap ada standar kunci dari pusat. Nah, pusat Dari tetap menentukan pemerintah. standarnya, gitu. Iya. Iya, dari pemerintah. Jadi pemerintah. Jadi artinya kurikulum yang diterapkan pemerintah yang saat ini masih belum tepat sasaran. Bahasa kesimpulannya begitu ya Pak? Iya, Akhir ya? belum tepat sasaran, begitu Pak. Jadi kalau kita ke arah ke sekarang ini kan, kita kalau yang sekarang ini adalah mengarah ke kurikulumnya yang digunakan oleh Estonia. Iya, Estonia. Kurikulum sekarang ini kan namanya kurikulum merdeka, tapi di sekolah tidak diberi kemerdekaan. Kemerdekaan, Nah, betul. Ya, Terima kasih Pak Haidar. itu kesimpulan. Terima kasih. Oke Pak Mus, terima kasih pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan Bu Rini Megasari. Kemudian yaitu bagaimana peluang pengalihan paradigma ke smart digital management dapat meringankan beban guru, dan mengapa integrasi data dapodik dan PMM menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem ini di Indonesia. Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Saidia jawaban saya yang singkat ini ya. Untuk pengalihan paradigma ke smart digital management ini dapat meringankan beban guru karena berbagai tugas administrasi seperti perencanaan pembelajaran, penilaian pelaporan, dan pengolahan data dilakukan secara otomatis dan terintegrasi, yang mungkin ini salah satunya mulai dilakukan oleh KKU melalui aplikasi Asam Pedas, aplikasi SPMB, dan lain-lain yang mungkin nanti berkelanjutan. Dengan demikian, guru dapat lebih fokus pada proses pembelajaran dan pendampingan peserta didik. Integrasi data dapodik dan PMM atau platform Merdeka Belajar menjadi kunci karena menciptakan satu sumber data yang akurat dan terhubung. Data guru, peserta didik, hasil belajar, dan pengembangan kompetisi tidak perlu diinput berulang. Nah, sehingga mengurangi duplikasi pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan mendukung kebijakan pendidik yang lebih tepat sasaran. Yang tidak kalah pentingnya, guru tidak terlalu dibebankan administrasi yang berulang, akhirnya capek, sementara di kelas tidak mampu berbuat maksimal. Begitu Bu Rinis. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang bagus. Gimana Bu Rini? Atau Pak Said mau nambahkan, silakan. Izin nambah sedikit Bu Rini. Kalau terkait tadi sudah dipaparkan Pak Edi, sebenarnya sudah jelas, gamblang, terkait dengan penempatan pengalihan paradigma ke smart digital manajemen meringankan beban guru, itu bisa dikatakan ya. Cuman yang jadi tanda tanya besar kita itu di lapangan real, sebagus apapun program digitalisasi yang diselenggarakan baik pemerintah daerah, pemerintah pusat dan sebagainya,
kendala yang muncul di kita itu kita tanyakan diri kita sendiri. Karena kendala di lapangan di mana tidak semua guru mindsetnya ini untuk ikut ke arah perubahan. Padahal ke arah dengan smart digital management ini berbagai kemudahan tadi sudah disampaikan Pak Haidir terkait dengan pembelajaran, penilaian dan sebagainya itu kita dimudahkan. Tapi mindset kita di lapangan itu terpola ini suatu masalah baru. Jadi muncul problem di lapangan itu guru menganggap ini masalah baru. Jadi makanya untuk penerapan manajemen smart digital manajemen ini itu kita kembalikan ke diri kita yang bergelut di lapangan di satuan pendidikan, siap tidak kita? Bagaimana kita menumbuhkan mindset kita menerima setiap perubahan? Karena kendala di lapangan sebagus apapun sebuah aplikasi, sebuah sistem, kendala yang nyata itu ternyata kita sebagai user ini mindsetnya masih ke enak konvensional. Jadi pewujudan dari smart digital ini kita menjadikannya semua dalam satu data. Jadi semuanya sama di mana antar sekolah dan sekolah yang lainnya itu bisa, kalau bisa itu disamakan dalam satu data. Dan terkait dengan mengapa integrasi data Dapodik dan PMM menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem di Indonesia, karena tadi sudah jelaskan Pak Edir dengan jelas, intinya kita ingin menjadikan semua itu menjadi satu data. Cuman kenyataan di lapangan banyak satuan pendidikan yang tidak ini mengisi tidak secara real. Walaupun kita sudah tahu penerapan aplikasi Dapodik dan PMM ini masih banyak kekurangan atau bug pada aplikasinya yang kadang sering memunculkan permasalahan di lapangan. Jadi intinya untuk integrasi Dapodik dan PMM ini ingin menyamakan semua data satuan pendidikan di Indonesia itu menjadi satu data. Jadi tidak ada, misalnya ada namanya yang misalnya Sarip, pakai SY atau pakai tulisan biasa, itu kan tidak satu data. Maka dengan ada integrasi data Dapodik dan PMM, kita menjadi satu data. Itu saja yang dapat saya tambahkan, Bu Rini. Bagaimana? Bu Rini? Gimana, Bu Rini? Oh, Bu Rini. Ayo oke? Ayo oke? Bu Rini? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke Ya Pak, siap. Terima kasih. Halo. Halo juga Bu. Alhamdulillah Bu sudah sampai. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, terima kasih Bu Rini atas tanggapannya. Gimana Pak Dokter, kita kembalikan ke Pak Dokter, kami tutup dulu. Pak dosen gimana? Lanjut atau gimana nih? Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Demikian kawan-kawan, teman-teman, atas perhatian dan kerjasamanya. Kami berdua, Pak Saidia dengan Pak Edir, undur diri. Ketemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. terima kasih. Nambahkan sedikit karena waktu juga mepet ya. Di sana udah maghrib ya? Hampir Pak, hampir. Bentar lagi Pak. Ntar lagi Pak. Maghrib. Nah, memang maghribnya dari sono baru ke Jakarta. Jadi gini, bicara kita perlu ini ya, perlu belajar dari kasus Gojek sama ojek pangkalan. Gojek sama ojek pangkalan. Ketika muncul Gojek, itu kan ditolak di mana-mana, terutama oleh ojek-ojek pangkalan. Nah, tapi yang namanya teknologi ternyata tidak bisa dibendung. Artinya bahwa perubahan itu akan terus mengalir, apalagi kalau perubahan itu terkait dengan teknologi, termasuk teknologi pembelajaran. Jadi perubahan itu tidak bisa dibendung. Orang semakin menilai SD kita bagaimana,
SD Al Azhar bagaimana, Lazuardi Cinere bagaimana, Nurul Fikri bagaimana. Terus orang nanti akan membanding-bandingkan, lu SD di tempat saya gimana. Jadi akan membanding-banding, ujung-ujungnya nanti mereka juga akan berpikir ekonomi. Di sana bagus tapi SPP-nya 1 juta. Di SDN bagus atau kurang tapi juga gratis. Di sini ini. Jadi orang akan berpikir itu. Dan itu kan pergeseran pola pikir juga. Nah, pergeseran pola pikir itu juga tidak bisa dibendung. Karena orang pasti akan berpikir gitu. Nah, terkait dengan kurikulum tadi, kurikulum di Finlandia, di Estonia, di Singapura, ya kita juga harus melirik ke sana. Harus melirik ke sana. Saya sempat ketemu sama mantan kepala sekolah ya, mantan kepala sekolah, dia kepala sekolah sekolah internasional. Dia menerapkan kurikulum IB, ya, IB, dan ada juga yang menerapkan kurikulum Cambridge. Nah, ternyata dua kurikulum ini kemudian menjadi sangat diminati, terutama oleh kalangan masyarakat perkotaan, terutama juga oleh orang-orang yang punya keinginan anaknya itu nanti disekolahkan atau dikuliahkan di luar negeri. Maka targetnya adalah IB atau Cambridge. Lalu saya bilang bagaimana caranya agar mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di UMJ bisa jadi guru di situ, bisa jadi guru di sekolah Anda ini. Terus dia tanya juga ke saya, Pak, di sana ada nggak mata kuliah pengenalan kurikulum internasional? Pengenalan kurikulum Cambridge, pengenalan kurikulum IB, terus bagaimana pola pembelajaran di negara-negara Inggris dan lain sebagainya. Nah, ketika ditanya begitu saya juga mati kutu jawabnya. Ya speechless lah. Nah, speechless. Akhirnya apa? Bahwa sekarang ada perubahan pergeseran orang tua di mana orang tua pengen menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang lebih yang dianggap lebih bagus. Tapi ketika pola pembelajaran kita terlalu asik dengan rutinitas, jadi misalkan ada yang sudah ngajar IPAS, udah 10 tahun ngajar IPAS, Mbak. Jadi seolah-olah IPAS itu udah hafal gitu. Akhirnya orang-orang begini kan kadang-kadang susah juga untuk berubah. Susah juga untuk berubah. Padahal ilmu pengetahuan berubah. Dulu planet, Pluto itu kan masuk planet. Sekarang Pluto sudah tidak dianggap planet lagi. Berarti berubah. Nah, artinya pola-pola pikir itu yang kemudian kita bisa akomodir, kita bisa adopsi sehingga sekolah kita juga adaptif dengan perubahan itu gitu. Karena ketika tidak adaptif ya kita akan ditinggalkan, Mbak. Kita akan ditinggalkan. Nah, saya pernah bicara misalkan dengan orang dari yang bertanggung jawab tentang AIK, mata kuliah AIK di kampus. Saya bilang mata kuliah AIK di kampus itu sampai 4, Mbak. Sampai 4. Terus saya tanya, mata kuliah AIK 1 targetnya apa? Mata kuliah AIK 2 targetnya apa? Ketiga targetnya apa? Keempat targetnya apa? Dan itu saya bilang harus real saja. Kalau misalkan mata kuliah AIK 1 targetnya siswa bisa sholat dengan cara-cara atau dengan bacaan-bacaan sesuai dengan Tarjih Muhammadiyah. Selesai itu saja. Targetnya itu. Lalu yang kedua siswa bisa ngaji. Udah, lancar semua. Atau targetnya misalkan selama 6 bulan juz 30 hafal. Targetnya itu. Nanti di AIK 4 targetnya apa? Siswa itu bisa jadi khotib. Real, Pak. Nah, sekarang kita di SD kita, di sekolah kita, kan ada mata pelajaran PAI. Pernah nggak kita punya target? Misalnya. Karena yang diajarin itu kan, yang dipelajarin itu kan kadang-kadang terlalu gado-gado. Gitu.
bicara sholat, bicara tayamum, bicara bersuci, bicara macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ini nggak paham, ini nggak paham, ini nggak paham. Kan sulit jadinya, Pak. Nah, kenapa? Ya sama dengan misalkan kita kurikulum kita overload gitu. Masa kurikulum kita SD swasta, anak anak kelas 4 kelas 5 mengampu atau menerima mata pelajaran 13. Anak 10 tahun menerima mata pelajaran 13. Bagi saya nggak logis gitu. Bagi saya nggak logis. Ya, sulit di ini kan. Lalu kita berharap 13 itu dikuasai semua oleh siswa. Sulit, nggak bisa. Jadi rumusnya sulit. Rumusnya kita mungkin akan kesulitan bikin rumus bagaimana caranya siswa kelas 5, 13 mata pelajaran itu bisa menguasai semua. Nggak ada rumusnya. Walaupun anaknya pinter-pinter gitu kan. Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Nah, kadang-kadang kitanya yang memaksakan diri. Nah, ini yang sering yang sering saya sampaikan juga. Jadi kurikulum itu versi kita, bukan versi anak gitu. Atau kurikulum kalau di Indonesia kurikulum versi Jakarta, bukan versi Kayong gitu. Bukan versi Ketapang, bukan versi Papua gitu. Tapi hasilnya Ketapang diharuskan sama dengan Jakarta, Pak. Hasilnya kan gitu. Ketapang disamakan dengan Depok, Ketapang disamakan dengan ini. Hasilnya itu. Padahal fasilitasnya antara Ketapang dan Jakarta beda. Antara ini dan ini beda. Tapi kan kita maunya instan. Sama. Nah, ketika proses itu, maka yang perlu dilakukan adalah kolaborasi tadi. Misalkan, kenapa sih di negara lain kok bisa bagus? Sekarang misalkan kalau kita tanya di sekolah, misalkan sekolah Pak Haidir kerjasama nggak dengan universitas, Pak? No, enggak, Pak. No. Nah itu. Setidaknya kalau kita kerjasama dengan universitas, setidaknya sekolah kita itu satu menjadi bahan uji coba untuk misalkan penerapan pendekatan atau penerapan metode tertentu. Misalkan nih, pengaruh pendekatan pembelajaran mendalam terhadap prestasi siswa atau terhadap kemampuan komunikasi sosial siswa. Setidaknya ketika kita kerjasama dengan perguruan tinggi, ada kajian-kajian itu. Lalu setidaknya sekolah kita itu dalam tanda kutip menjadi lab school mereka. Lab school-nya gitu. Sehingga kalau ada apa-apa, kita bisa komunikasi. Ada apa-apa kita komunikasi dan mereka. Oh, ini loh sekolah kita perkembangannya begini. Bagaimana respon perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu kan bagian dari upaya kita untuk mengantisipasi perubahan. Sekarang yang lebih adaptif berubah itu SD atau perguruan tinggi misalkan. Kan gitu saja. Kalau perguruan tinggi dianggap lebih adaptif, lebih tahu tentang perubahan, kenapa kita tidak kerjasama dengan kampus? Walaupun risikonya tempat kita, SD kita sering dikunjungi mahasiswa untuk PLP atau praktek PPL gitu, untuk magang. Tapi dari situ sebenarnya kita bisa menarik ilmu dari sana, perkembangan pembelajaran apa yang sudah diajarkan di level kampus itu bisa diadopsi oleh kita. Nah, jadi ada ini Pak, ada upaya kita untuk bagaimana kita adaptasi dengan perubahan. Dengan begitu guru-guru kita semakin berkomunikasi dengan orang lain, dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada atau dengan kampus-kampus, maka dengan seringnya berkomunikasi, maka kualitas pembelajaran juga akan menjadi lebih baik. Dan satu hal yang lebih penting lagi adalah siswa-siswa kita terinspirasi oleh mahasiswa-mahasiswa yang datang. Sehingga siswa kita yang tadinya nggak berniat untuk kuliah, ketika sering ketemu dengan mahasiswa, maka dia terinspirasi, saya juga harus kuliah.
Ketika sudah imajinasinya sudah terinspirasi untuk kuliah, maka setidaknya sudah ada kesemangatan di situ. Ketika sudah semangat, maka kita ngarahkannya juga akan lebih mudah. Jadi persoalan kualitas pembelajaran tidak bertumpu pada kompetensi guru saja. Kompetensi guru itu kan bagian kecil saja, hanya bagian kecil saja. Gurunya bagus, siswanya nggak semangat juga nggak bisa. Gurunya bagus, kompetensinya bagus, tapi ternyata kepala sekolahnya tidak aware, tidak begitu peduli. Akhirnya jam pelajarannya sering digunakan untuk rapat. Susah juga. Jadi kolaborasi, terutama dengan perguruan-perguruan tinggi, walaupun resikonya sekolah kita sering dijadikan tempat untuk magang. Tapi dari situ bagi saya sih kita bisa ambil positifnya. Misalkan kita sampaikan ke sekolah atau ke mahasiswa, silakan bisa PLP tapi tidak di kelas 6 misalnya. Kelas 6 itu khusus kita konsentrasikan untuk TKA. Kenapa? Karena kalau sekolah kita TKA-nya jeblok, yang rugi juga kita, Pak. Nanti sekolah kita tidak diminati. Oh, jangan di sekolah itu TKA-nya dapat 3, TKA-nya dapat ini. Kan info itu akan terus menyebar, Pak. Tapi sebenarnya bagi saya itu bisa kita siasati sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu. Jadi tadi bagaimana kalau ada gurunya yang tidak mau berubah? Tadi Pak Mus bilang dipecat saja. Dipecat saja. Saya sih ilustrasi saya begini, Pak. Bahwa guru itu kan harus kreatif ya. Mungkin saya pernah ilustrasikan gini. Kreatif itu dalam pengertian gini. Misalkan saya ngajar IPAS. Materi saya tentang gajah misalkan. Maka kalau bisa karena saya guru kreatif misalkan, kalau bisa saya menghadirkan gajah di kelas. Kalau itu berarti kreatif Pak saya. Artinya menghadirkan objek yang kita pelajari itu di kelas. Kalau tidak bisa, jadi alternatif pertama kan menghadirkan objeknya. Kalau tidak bisa, maka alternatif kedua, saya atau bersama peserta didik itu mendatangi objek yang kita pelajari. Berarti kalau saya tidak bisa menghadirkan gajah, maka alternatif kedua adalah saya datang ke kebun binatang untuk melihat gajah. Karena tema kita gajah. Ketika alternatif kedua ini tidak bisa, maka ada alternatif ketiga. Saya akan mencari video-video atau film-film tentang gajah. Jadi sehingga gajah itu kan hidup. Jadi tidak hanya gambar, tapi film atau video. Itu alternatif ketiga. Bagaimana kalau alternatif ketiga ini tidak bisa juga oleh guru? Maka alternatif keempat, saya harus bisa mendapatkan poster atau menghadirkan poster-poster gajah di kelas yang warna-warna gitu. Itu alternatif keempat. Kalau alternatif keempat ini tidak bisa oleh guru, maka ada alternatif kelima. Alternatif kelimanya adalah saya harus bisa menggambar gajah. Kalau alternatif kelima ini tidak bisa, maka saran saya berhenti saja jadi guru, Pak. Itu nggak kreatif itu guru itu. Berhenti aja jadi guru itu. Pecat-pecat lah, Pak Mus. Kalau ya. guru model begitu itu. Pecat, Pak. Karena sudah alternatif 5, Pak. Nggak bisa kan? Alternatif 5 nggak bisa. Ya udah, berhentiin aja jadi guru itu. Berarti guru itu udah nggak kreatif. Udah nggak kreatif. Sekolah swasta nyaman, Pak. Nah, kalau swasta nyaman. Kalau di negeri ini, Negeri yang susah mecatnya, Pak. mecat guru harus sampai bupati masalahnya. Ya, artinya itulah tingkat kreativitas guru kan di situ, Pak. Jadi memang guru itu harus kreatif, tapi kan level-levelnya. Nah, level-level kita ini gimana? Terus tentang karakter misalkan. Kalau prestasi dari akademik bisa lah kita capai karena itu kognitif. Sekarang karakter. Gurunya punya perspektif nggak bahwa karakter itu bisa diubah? Karakter kira kan bisa diubah nggak, Pak? Kan bisa. Kalau gurunya bilang, oh karakter itu sulit diubah, berarti sudah susah itu, Pak.
Itu perspektif ya, perspektif gurunya. Oh, menurut saya karakter itu susah diubah. Ah, susah itu. Guru ini nggak bisa diajak kerjasama ini untuk bikin karakter siswa lebih baik. Karena apa? Perspektifnya sudah begitu. Tapi kalau bilang karakter itu bisa diubah, kenapa? Apa buktinya bahwa karakter itu bisa diubah? Buktinya misalkan ada anak ketika kecil, anak ini rajin sholat, bagus, sikapnya bagus, begitu gede jadi preman. Berarti kan berubah. Atau sebaliknya, anak ketika kecilnya nakalnya minta ampun, Pak. Nakal begitu gede jadi anak yang baik, jadi ustadz. Berarti itu berubah. Berarti artinya bisa berubah. Artinya bahwa perubahan itu kan dimulai dari perspektif kita, gitu. Perspektif guru. Ketika guru tidak yakin mengubah, maka dia juga karena dia tidak yakin, maka tidak akan sulit untuk mengubah itu. Kenapa? Karena Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya saja. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau prasangka kita tidak baik kepada Allah, bahwa oh ini sulit, ya sudah, kita sulit terus kalau udah begitu, sulit terus. Jadi karakter juga bisa diubah. Jadi pertama mindset gurunya, maka ada misalkan growth mindset itu menjadi sangat penting. Growth mindset kan bagaimana itu kan lawannya kan fixed mindset ya, apa mindset yang stagnan, yang tidak bisa berubah. Tapi kalau mindset kita berubah, berkembang, bahwa apa yang saya ajarkan saat ini pada dasarnya adalah bukan untuk saat ini. Kata Ali bin Abi Thalib itu kan, didiklah anakmu untuk zaman yang bukan zamanmu. Jadi kalau saya mendidik siswa sekolah, siswa SD untuk zaman saya, maka itu sudah kelewatan. Karena apa? Zaman saya sudah lewat. Zaman saya sudah lewat. Maka didiklah anakmu untuk zaman yang bukan zamanmu. Ya untuk zaman mereka. Maka di sinilah kurikulum itu bagaimana bisa memprediksi setidaknya 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau pemerintah sekarang bikin kurikulum, maka dia setidaknya sudah bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang itu akan gimana pendidikan kita. Disitulah. Berarti kalau bisa memprediksi itu, berarti pemerintah kita termasuk pemerintah yang cerdas. Gitu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, saya kira itu Iya, saja. Pak. Iya, Pak. Udah Gimana? azan, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Oke, baik, nanti pertemuan terakhir nanti saya sendiri akan paparan tentang bagaimana manajemennya, tentang kita ada perspektif tentang manajemen, tentang pengambilan keputusan lembaga pendidikan. Karena sebagus apapun kita komparasi, tapi ketika salah mengambil keputusan, ujung-ujungnya juga nanti hasilnya juga kurang memuaskan. Jadi, Izin, Pak. Jadi kalau untuk jadwal UAS itu kan tanggal 3, 4, sampai 11. ya, kalau UAS kan kita udah ngumpulin itu kan, artikel. Berarti Ya. tidak ada UAS lagi lah ya? Iya, UASnya kan itu, ngumpulin artikel. Terus saya juga Oh, Pak. ini apa yang kita datang ke Kayong itu katanya direncanakan minggu depan, dan saya juga belum cek lagi gitu ya. Kan di Kayong semua ini ya. Iya, Pak. Pak, Pak, Ya, semua. kita setidaknya ada kuliah offline-nya gitu kan. Biar ditunggu kita nggak Bapak. online terus gitu. Iya, Belum Pak. bisa melayang-layang di udara gitu. Ditunggu Pak, ditunggu di Kayong Pak. Tunggu di Kayong, Pak. Kita ngobrol Jadi santai. fix, Pak. Tanggal berapa, Pak, fix-nya, Pak? Kemarin sih saya bilang, saya minggu depan juga oke, saya bilang gitu. Tapi kan karena bukan saya sendiri yang datang, jadi saya menyesuaikan juga dengan yang lain. Ada yang mengusulkan Rabu Kamis gitu, Rabu Kamis. Tapi nanti mungkin akan disampaikan oleh Kaprodi ya tentang bagaimana di sana gitu. Terus biasanya kita pertemuannya bagaimana itu saya juga belum pernah. Nanti kita atur saja lah. Kita sambil ngopi aja ya Pak Hakim ya. Ya, Pak, boleh, Pak. Ngopi. Tempat Pak Kopinya Hakim di ada warung kopi itu. Hah? Kopinya di Tempat tempat Pak Hakim. Pak Hakim, Pak. Oh, tempat Pak Hakim. Oh, Pak Hakim udah kayaknya kafe itu ya? Iya, Iya. Pak. Mantap kopinya, Pak. Oh, Jauh, Bapak, tempat saya itu dari hotel itu. Tapi kalau berkenan Baik. silakan. Mulai Oke. dengan les Pak, Pak. ada Mohon maaf, mantap kalau Pak. bayar. Mulai udah takut. Bukan. Ini udah selesai azan di sini.
Saya Oke, mau siap. Kalau gitu kita Nah, bisa akhiri ya. ya Pak. Iya, Pak. Kita bisa akhiri. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Oke, ya saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi